Halo Para Yono, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vanisia dengan NIM 202104000029 dan hari ini ingin membuat video untuk menuntaskan tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Dinamika Budaya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada Para Yono telah terjadi miskomunikasi antara saya, Monica dan juga kepada dosen terkait dekan, kaprodi dan juga warek, sehingga saya tetap membuat ujian ini tetapi tidak dalam bentuk format artikel ketik tetapi dalam bentuk video maupun podcast. Sebelumnya mohon maaf banget Para Yono, tetapi dalam video ini saya akan sesuai format dan poin-poinnya sesuai dengan soal yang telah Para Yono berikan sebelumnya. Pertama dari format artikel judul yang akan saya pakai atau saya gunakan dalam artikel ini adalah eksplorasi rendang sebagai warisan budaya Minangkabau pada era budaya pop di Indonesia. Jadi sebagai penjelasannya ini, jadi eksplorasi rendang, hidangan rendang sebagai warisan budaya Minangkabau pada era budaya populer yang saat ini sudah masuk ke dalam Indonesia. Jadi lebih ke perpaduan antara warisan budaya Indonesia dengan budaya populer yang masuk ke dalam Indonesia. Oleh saya Vanisia dengan NIM 202104000029, program studi ilmu komunikasi Fakultas Sosial Humaniora. Jadi yang pertama nama produk yang telah saya buat itu adalah spaghetti variasi rendang. Akan saya tampilkan di sebelah sini untuk foto hasil saya buat sendiri. Nah, jadi warisan budaya yang saya pilih dan juga fungsinya sebagai berikut. Rendang yang berasal dari tanah Minangkabau atau Sumatera Barat itu tidak hanya sekedar hidangan lezat biasa, tetapi rendang ini juga merupakan cerminan dari budaya yang memiliki sejarah, filosofi dari masyarakat Minang tersebut. Seperti kita tahu rendang ini sudah menyebar ke berbagai daerah, tidak hanya di Sumatera Barat tetapi di Kalimantan, ada juga di Pulau Jawa ini, Jakarta, Jogja dan sebagainya. Jadi apa kaitannya rendang dengan budaya Indonesia sebelumnya? Sebelum saya akan masuk ke dalam spesifikasi, jadi rendang itu awalnya dibuat sebagai bekal bagi orang Minang yang merantau. Nah, dengan dimasak ini tuh dengan santan, rempah-rempah dalam waktu yang lama, menjadi tahan lama dan kaya akan cita rasa. Hal ini juga tertuang pada buku-buku filosofi tanah Minangkabau dan juga Sumatera Barat. Nanti akan saya cantumkan juga bila ada buku-buku covernya di samping kanan maupun kiri. Nah, selanjutnya juga 4 bahan utama dari rendang seperti daging, santan, cabai dan rempah itu tuh melambangkan sebuah keutuhan masyarakat Minang, di mana prosesnya juga harus membutuhkan kesabaran, ketelitian, mencerminkan nilai masyarakat Minangkabau yang mufakat. Nah, rendang ini biasanya tuh ada di berbagai acara di Minangkabau, baik perkawinan, khitanan maupun upacara kematian. Nah, rendang ini dipercaya sebagai hasil alkulturasi budaya antara masyarakat Minang dengan pedagang India yang membawa rempah-rempah dengan teknik memasak kari. Jadi sebenarnya kalau kita rasa-rasa antara rendang dengan kari memang dia agak mirip, tetapi rendang ini lebih menggunakan rempah yang di Indonesia sehingga agak berbeda dengan kari dan tekniknya juga berbeda. Nah, seiring berjalannya waktu, rendang itu semakin populer dan menyebar ke seluruh Nusantara dan menjadi ciri khas jika kita ke luar negeri. Orang-orang datang ke Indonesia. Orang-orang datang ke Indonesia datang mencari rendang dengan ciri khas ya seperti itu hingga mancanegara. Nah, selanjutnya kenapa saya memilih produk spaghetti? Spaghetti itu pada sejarahnya merupakan mie panjang yang dibuat dan langsung diinikan oleh orang-orang Italia yang datang ke Indonesia. Nah, biasanya produk-produk
Dan spaghetti itu dibuat oleh saus tomat yang khas akan Italia seperti bolognese. Ada juga divariasikan menjadi mushroom creamy atau carbonara juga ada, yang keju, susu keju. Terus habis itu ada juga yang namanya aglio olio yang dibuat lebih rempah-rempah. Kalau yang lainnya creamy, kalau ini agak sedikit lebih berminyak. Nah, saya berpikiran sebagai seorang kreator atau pembuat budaya, bagaimana kalau kita tuh menggabungkan budaya warisan yang ada di Indonesia dengan budaya populer yang orang-orang pasti pernah merasakan dan orang-orang sangat cintai, yaitu salah satunya mie spaghetti atau sejenis dengan mie. Selain itu juga sudah ada memang mie variasi Indomie variasi rendang, tetapi saya memikirkan bagaimana jika spaghetti yang memiliki tekstur yang berbeda diperpadukan dengan rendang sendiri. Nah, selanjutnya yang B, deskripsikan wujud kebudayaan, sistem budaya. Nah, sistem budaya atau warisan dari rendangnya sendiri akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, sistem budaya dalam rendang itu, jadi orang-orang tuh taunya rendang itu hanya sekedar makanan atau masakan. Sebenarnya sistem budaya pada rendang itu lebih dari sekedar masakan. Jadi rendang itu bukan hanya hidangan lezat, melainkan juga sebuah sistem budaya yang kompleks dan mendalam dalam masyarakat Minangkabaunya sendiri. Proses pembuatan, penyajian, dan konsumsi itu juga membentuk suatu tatanan sosial dan budaya yang unik. Nah, dimensi budaya dalam rendangnya itu sebagai simbolisme. Contoh, misalnya bahan-bahan yang kita pakai untuk bikin rendangnya. Pertama itu ada daging. Daging itu melambangkan sebuah kepemimpinan atau niniek mamak. Namanya niniek mamak. Mohon maaf jika penyebutan saya salah. Yang artinya itu menjadi tulang punggung keluarga. Terus habis itu ada cabai. Ada cabai ini mewakili ulama yang tegas dan membimbing masyarakat, lebih ke pemimpinnya. Terus habis itu ada santan. Santan ini sebagai simbol kaum cerdik yang pandai, yang menjadi penyeimbang dari sistem tatanan sosial tersebut. Selanjutnya ada rempah. Rempah ini merupakan perpaduan berbagai unsur yang menyatu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Jadi ada rasa pedasnya, ada rasa asinnya, ada rasa manisnya, dan semuanya balance menjadi satu bahan. Nah, proses pembuatannya juga panjang, pastinya rendang itu lama. Kadang juga ada kepercayaan di mana kalau kita memasukkan garpu, rendang tersebut akan semakin empuk. Habis itu mungkin ada yang garpunya harus 2 atau 3. Nah, itu juga termasuk ke dalam sistem budaya dan juga menjadi ciri khasnya gitu. Ciri khasnya proses memasak rendang yang panjang dan berlapis-lapis melambangkan kesabaran, ketekunan, dan keharmonisan dalam kehidupan. Penyajiannya juga ada maknanya. Jadi dulu masyarakat Minangkabau memakan rendang sering disajikan dalam daun pisang yang melambangkan kearifan lokal. Jadi benar-benar melambangkan Indonesia banget. Makan juga melambangkan Indonesia banget. Terus selanjutnya ada konsumsi. Nah, konsumsi dengan mengonsumsi rendang ini bersama-sama dalam bentuk perayaan, misalnya di pernikahan adat Minangkabau, ataupun di biasanya dalam pernikahan adat Minangkabau gitu, itu kan ada beberapa tahap. Ada beberapa tahap, tidak langsung kepada resepsi, tetapi ada tahap sebelumnya. Nah, itu biasanya ada rendang sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur dalam acara tersebut. Sebenarnya sama biasanya di kematian atau perayaan ulang tahun itu juga ada, tergantung dengan perayaannya. Maknanya tergantung dengan perayaannya. Jadi kalau kematian tetap artinya berarti kita tetap bahagia walaupun telah pergi. Kalau di ulang tahun berarti perayaan ungkapan syukur telah bertambah umurnya gitu. Sistem sosial ya. Selanjutnya sistem sosial. Nah, sistem sosial dalam rendang, bukan dalam rendang, lebih ke pada rendangnya tersendiri itu terdapat sistem pranata atau norma-norma yang berlaku. Nah, dipadukan sistem budaya tadi, maaf saya agak terloncat. Sistem budaya spaghetti pun juga sama. Dia itu tuh
Biasanya orang-orang luar itu percaya bahwa mie yang panjang tidak putus-putus merupakan simbolis kita panjang umur, makanya ada di setiap perayaan-perayaan juga seperti ulang tahun maupun pernikahan, biasanya kayak ada mie, maupun hari raya besar kayak Imlek itu juga ada mie panjang. Nah, itu juga salah satunya sistem budaya yang dimiliki oleh orang Tionghoa, dan orang Tionghoa itu biasanya membawa mie itu sebagai bekal instan ataupun bekal yang mudah dimakan, sehingga menurut saya sangat relevan jika digabungkan dengan variasi rendang yang memiliki citra rasa khas Indonesia. Selanjutnya sistem sosial sistem sosial dalam rendang itu juga sebagai identitas dari budaya Minangkabonya tersendiri. Jadi contohnya seperti rendang itu tuh melibatkan seluruh anggota untuk memperkuat rasa. Jadi biasanya orang itu saat masak rendang, orang-orang Minangkabau itu pasti meminta sanak saudaranya mencoba apakah rasa tersebut sudah pas atau belum. Nah, itulah melambangkan gotong royong. Jadi memperkuat rasa kebersamaan. Terus selanjutnya ada bertukar pengetahuan. Jadi keahlian membuat rendang itu diturunkan dari generasi ke generasi untuk menjaga kelestarian budaya. Selanjutnya status sosial ini dimana kemampuan membuat rendang yang baik menjadi penanda khusus sosial seseorang. Nah, biasanya juga dalam rendang itu kalau misalkan yang enak biasanya dia yang dibangga-banggakan. Kalau misalkan sesuai dengan teknik dan lain-lain itu biasanya dibanggakan, lebih ditonjolkan, sehingga itu juga meningkatkan status sosialnya gitu dalam individual. Tapi kalau misalkan warisan pada spaghetti, dia tuh kalau misalkan kita memadukannya itu jadi lebih ke perpaduan antara dua budaya, sehingga dari luar pun juga bisa merasakan kearifan lokal Indonesia gitu. Selanjutnya ada rendang sebagai identitas budaya. Jadi rendang ini juga sebagai simbol kebanggaan, di mana masyarakat Minangkabau Sumatera Barat itu sangat-sangat bangga dengan adanya rendang di suatu acara maupun di suatu acara-acara kecil. Tidak harus acara besar, tapi acara kecil, misal kayak kita lagi arisan ataupun lagi kumpul keluarga, biasanya itu ada rendang sebagai ciri khas. Jadi ada simbol kebanggaan. Nah, selanjutnya juga ada diplomasi kuliner, di mana rendang telah memperkenalkan budaya Minangkabau ke dunia internasional. Itulah mengapa menurut saya sangat eksploratif jika digabung dengan mie yang berasal dari Tionghoa, dan kita semua sebagai masyarakat Indonesia juga suka kepada mie, salah satunya dengan jenisnya spaghetti. Implikasi modern, rendang ini tuh memiliki produk dan nilai-nilainya tuh tetap dipertahankan sebagai besar produsen. Inovasi juga muncul sebagai variasi-variasi lain, yaitu menunjukkan dinamika budaya yang terus berkembang. Salah satunya juga dengan produk yang telah saya buat, spaghetti rendang. Itu juga salah satu inovasi implikasi modern yang menunjukkan bahwa dinamika budaya itu terus berdepan dan tidak dinamis. Budaya itu terus berkembang menjadi lebih baik ke depannya, sebagai kita kreator untuk membuat budaya baru, tidak meninggalkan budaya lama tetapi memadukan variasi budaya lama menjadi yang baru, sehingga tidak ditinggal orang yang lainnya. Nah, selanjutnya kebudayaan materi dari spaghetti rendang. Sebenarnya warisan kebudayaan ini tuh lebih ke perpaduan, bukan seperti kayak
dulunya penanak nasinya masih pakai kompor api, sekarang sudah elektronik, tetapi saya dalam konteks ini lebih memadukan budaya lama khas Indonesia, kearifan Indonesia dengan budaya populer luar, budaya lama juga dari Italia, dari luar negeri, menggabung menjadi satu sehingga membentuk suatu budaya baru. Jadi kebudayaan yang ingin saya bentuk itu adalah dimana walaupun kita tergerus budaya populer dari mancanegara seperti Korea, Jepang, tetapi kita juga bisa menyelipkan budaya kita dan mempertahankan budaya kita, sehingga orang-orang lain yang sudah tahu, misalnya ada orang luar yang bertanya, ini spaghetti variasi rendang ini maksudnya apa? Jadi kita bisa menjelaskan, oh, variasi rendang itu ciri khas dari Minangkabau, dia memiliki sistem tatanan sosial. Jadi tidak hanya sebagai suatu makanan, kondimen makanan saja, tetapi bisa memberikan inovasi-inovasi dan juga menyampaikan nilai-nilai dari masyarakat Minangkabau dan juga ciri khas dari Indonesia yang kaya akan rempah. Terus perubahan bentuk representasinya juga, yang tadinya spaghetti itu lebih ke creamy, lebih ke ada sausnya karena pakai susu keju, sekarang itu lebih dipakai rempah-rempah, jadi ada rasa yang khas di mulut ya. Karena saya pribadi setelah membuatnya dan juga mencicipinya, saya juga sebagai manusia kreator ataupun kreator budaya itu merasakan adanya kecocokan untuk menggabungkan dua kebudayaan ini menjadi satu dan juga menginovasikan kebudayaan ini menjadi lebih baru lagi ke depannya. Perkembangan maknanya yang sesuai dengan permasalahan sosial saat ini, sering sekali budaya Indonesia terlupakan oleh budaya populer. Jadi orang-orang itu lebih tertarik dengan budaya populer. Maka dari itu menurut saya lebih perlunya budaya kita yang kearifan lokal digabung dengan budaya populer sehingga menjadi satu dan orang-orang kembali tertarik minatnya, dan juga orang-orang yang merasa kayak, oh, saya jadi pengen lebih tahu nih rendang biar bisa diinovasikan ke depannya, sehingga orang-orang juga bisa memberi inovasi yang lebih baik lagi. Jadi menurut saya perkembangan makna dari spaghetti variasi rendang ini juga sesuai dengan permasalahan sosial yang saat ini terjadi dan juga budaya-budaya kita yang tergerus dengan budaya populer. Jadi kita bisa memiskannya, mencampurkan menjadi satu, dan juga gaya hidup masyarakat yang saat ini fancy, maunya pergi ke restoran, makannya yang luar negeri saat ini bisa dipadukan dengan kearifan lokal, yaitu memasukkan variasi yang Indonesianable gitu, karena kita harus mengikuti gaya hidup masyarakat saat ini. Bukan berarti rendang itu tidak ada minatnya lagi, bukan. Semua orang Indonesia tetap suka makan nasi Padang, tetapi maksud saya itu lebih ke mixan rasanya dari santan-santan ke dalam spaghetti atau dalam bentuk mie. Jadi aspek manfaat praktis dari spaghetti rendang sebagai perpaduan unik antara masakan Italia dan Indonesia menawarkan beberapa manfaat praktis sebenarnya. Salah satunya itu ada inovasi kuliner. Jadi inovasi kuliner ini kita bisa menarik minat konsumen karena adanya kombinasi rasa yang unik dan menarik, membuat spaghetti variasi rendang ini menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen, terutama generasi muda yang menyukai hal-hal baru dan juga generasi muda yang sudah tercampur dengan budaya populer sehingga mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia. Selain itu juga membuka pasar baru. Jadi spaghetti rendang ini dapat membuka pasar baru bagi produk-produk lokal, khususnya bumbu rendang, sehingga produksinya meningkat, sehingga juga bisa berdampak kepada ekonomi kesejahteraan orang-orang yang sekitar juga. Apalagi rendang itu tuh tidak bisa dibuat secara instan menggunakan mesin, tetapi juga perlu orang untuk melihat dan memperhatikan apakah perpaduannya sudah benar atau belum. Sehingga menurut saya rendang adalah salah satu masakan yang benar-benar orang itu harus buat, walaupun dibuat menjadi instan, tetapi tetap orang yang membuatnya di wajan daripada mesin, karena kalau misalkan mesin cita rasanya itu akan berubah dan berbeda. Jadi orang-orang tidak akan minat membeli, maka sehingga itu bisa memperbaiki ekonomi. Jadi bakal ada lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang masyarakat Indonesia dan juga khususnya orang-orang Minang
Minangkabau sendiri yang sudah mengetahui resep dari rendangnya, dan juga orang-orang sekitarnya berdampak sehingga meningkatkan ekonominya, terus meningkatkan daya saing juga, sehingga inovasi spaghetti rendang ini sebagai pelaku usaha kuliner dapat meningkatkan daya saing bisnisnya. Selain itu juga memanfaatkan bahan baku lokal, jadi penggunaan bahan baku seperti ya santan, rempah-rempah itu juga meningkatkan perekonomian dari petani kita. Dan juga spaghetti yang dibuat tidak harus spaghetti yang asli imporan Italia, tetapi kita bisa mempadu-padankan resep yang diinin turun temurun. Terus habis itu melestarikan kuliner tradisional, di mana pengolahan bahan baku lokal menjadi hidangan modern itu turut melestarikan kekayaan kuliner di Indonesia. Terus juga ada promosi kuliner Indonesia ya, meningkatkan citra kuliner Indonesia, apalagi ini perpaduan dari luar sama dalam ya jadi satu, sehingga itu bisa menjadi duta kuliner di Indonesia di mata dunia gitu, memperkenalkan kaya rasa budaya Indonesia, karena rendangnya sendiri itu udah memix satu masakan seluruh Indonesia, itu ada mix satu pada rendang, dan juga pastinya menarik wisatawan. Efisiensi juga bahan baku yang diolah juga sudah dari berbagai jenis hidangan. Terus habis itu bisa dijadi variasi baru di restoran-restoran fancy maupun restoran-restoran kecil, bisa adain event kuliner juga. Terus habis itu bisa dikemas menjadi produk yang siap saji, sehingga makin menyebar lagi ke orang-orang Indonesia. Jadi kesimpulannya, spaghetti rendang tidak hanya menawarkan cita rasa yang unik, tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan terus berinovasi, kita sebagai manusia yang kreator, yang telah Pak Rayono katakan juga, kita sebagai manusia harusnya sebagai kreator, bukan hanya penikmat, sehingga mengembangkan potensi bahwa spaghetti variasi rendang ini turut berkontribusi untuk memajukan kuliner di Indonesia. Sekian untuk video saya pada siang hari ini. Terima kasih banyak pada Rahyono telah memberikan saya banyak manfaat dengan mempelajari mata kuliah dinamika budaya 1 semester ini. Terima kasih banyak Pak Rahyono. Kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semua, bye bye.